Mana tuh mana? Ayah kan di Indonesia. Kita calon kaya, tapi masih miskin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisnis kita sama Allah, bukan sama mereka. Tapi kali karena mobil pinjaman, nyampe barengan saya ketemu polisi dan akhirnya bawa saya meninggal. Dalam berbuat baik, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Karena manusia itu sifatnya lupa. Pergunakan masa luangmu dengan sebaik-baiknya. Karena ada dua nikmat yang sering manusia lupa. Nikmat sehat dan waktu luang. So, pergunakan sebaik-baiknya. Ada juga artis terkenal, kalau saya sebutin ibu-ibu pasti suka orang yang gampang kayak jadi produser. Nah ini Abi, mana yang mau benar di Cibubur, istrinya seperti misahin, karena saya waktu itu berdebat sama dia sampai dipisahin. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian kenal Firdaus Bu. Firdaus minta tolong Abi, Abi doa bikin doa, terus untuk mau mengereskan Abi masalah honor bingung. Usaha anu, oke siap, saya datang. Dan tolonglah kalau bisa mah ini Firdaus, Firdaus syuting mas saya berapa honornya sekian, nggak bisa harus segini. Atau gila sekian deh, nah segini, sekian deh. Soalnya TV yang udah Firdaus nih, ya nggak bisa. Tolong kenapa? Kenapa? Nah, karena saya menunggu benar, minta tolong kan jangan miskin. Ini bisa ada juga. Kalau saya sebutin pasti kena. Akhirnya kita harus main juga itu. Saya berikan, saya bantu orang kaya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah malu dibilang di situ. Ibu bapak Allah, tapi tadi karena mobil pinjaman, nyampe barengan saya ketemu polisi. Saya pakai handphone di Pasihan belum 20 bulan ini karena LCD-nya rusak, itu harganya 20 juta. Wah, bisa main mah, figuran mah, kayak muka 4 juta, 5 juta, bahkan 15 juta. Apa kita perlu tahu dengan itu? Apa perlu kita gitu dengan itu? Saya berhenti jadi wakil bupati, anak saya sejamina tidak sekolah, karena saya nggak punya duit. Akhirnya saya pinjam uang ke istri, karena dalam keluarga saya, uang saya adalah uang istri adalah uang dia. Saya pinjam ke istri, tidak punya. Akhirnya mas, apa udah jual emas. Akhirnya istri saya jual emas di saya ketemu emas ya di Garut Cina. Atau Sinci, ibu kenapa dijual emasnya? Buat biaya sekolah anak. Dan akhirnya dibeli, pas sudah pulang mobil dikejar sama Sincinya. Ibu, kalau udah agama itu ini dasar ya, emasnya udah aku beli. Iya kenapa? Ya udah, aku balikin buat ibu aja. Oh, Masya Allah. Istri saya sampai nangis kalau kalau ingat masalah itu. Jadi istri saya nangisnya dua hal kalau ingat masalah itu. Kedua kalau kejepit wabi dan dulu. Ya akhirnya sesulit apapun kita harus tetap menjadi orang yang berusaha untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu bukanlah kita ingin dipanggil atau disebut orang baik, tapi kita memang punya kewajiban, punya tugas untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu beberapa pengalaman yang dialami saya seperti itu, sehingga alhamdulillah istri saya dulu pernah benci, pernah kesal sama murid-murid saya. Istri saya sempat marah, nih Pak, artis-artis sebaliknya dari seorang bus. Bisnis kita sama Allah, bukan sama mereka. Jangan pernah memikir itu, karena Allah yang akan membalas dari kita. Tidak sedikit orang-orang kaya yang stres. Saya pernah tinggal di rumah orang kaya yang jaga CPF Kopassus, pagi Kopassus, malam Kopassus, jadi sip-sipan. Dan tidak bahagia dia cerita ke saya seorang kaya. Saya pernah hidup bahwa tidak berjalan itu. Pak Ucap pernah berhenti di sebuah gunung, mau kenal kok ayah suami istri gak berputara, anak dua, ngajak mang ke Pak Ucap teh, Pak Ucap rencana di tukang pabrika, ningali mang teh, piring sapiring dibagi sebelah hiji, dibagi obat, istrinya hiji, bojona kayak suaminya, jadi bagi mak sama Pak Ucap, jadi dipotong. Istri bojo. Sapiring teh dipotong, karunya mang Ucap teh hehehe, semua kok kalau kita harus beli lagi Pak udah maaf dah masih yang 500.000 dia disupport itu udah keren pakai lagi sambil mau bertani dulu Pak beliau senang udah karunya mah yang berat kasih baik. Sebulan kemudian si bapaknya datang
minta kerjaan terus jadi tukang guru karena mudahkan energinya ya. Akhirnya mau minta berobat labiki rumah ada mang abis sifatnya rumah ini salah mana atau mana kamu kan niatnya baik kemudian mau kayak lagi tapi problem yang tidak memahami kultur budaya bisa jadi merusak kultur. Makanya sebetulnya bantulah mereka dengan budaya mereka. Kita harus memahami kultur. Kalau bantuan akhirnya kita bukan bantuan malah jadi diriun akhirnya dia jadi males. Contoh kecil dulu ada singkongan tuh Bu di Jawa Barat ya. Sapi yang berhasil di satu daerah akhirnya bagi sapi ke seluruh wilayah gagal. Gagal ya sapi dan cacingan, ya naon tidak makan. Kenapa? Karena kultur atau budaya tak tahu. Ayah tukang kawin di Cilawu di Pasihan bantuan. Kenapa di Pasihan bantuan lomba? 3 bulan kemudian nanti saya akan cek ya bapak usaha mana pak. 3 bulan dicek pak harus bapak yang bantuan ngurus lomba. Mana ke mana? Mana ke mana? Ayah kan di Indonesia. Ini lomba apa sih? Dalam kurang kami kan di lomba itu kan. Soalnya tapi kenapa ya anu salah. Yang salah adalah orang itu menyalahgunakan anggaran untuk kawin, bukan untuk rumah. Anggaran untuk rumah kawin. Tapi si pemberi bantuan dalam hal ini pemerintah pun bisa jadi salah karena memberikan bantuan tidak berbasis kultur. Karena dia berluku, karena ini ajaran, maka bantuan itu harus sesuai dengan fitrahnya. Itulah kurang lebih pengalaman yang ada di saya alami. Mudah-mudahan ini menginspirasi ibu bahwa kita jangan pernah berbuat baik karena pengen dibilang baik. Sehingga ketika susah pun kita akan tetap berbuat baik karena itu adalah kebutuhan kita. Ketika senang pun kita tidak menjadi sombong dengan kekayaan kita karena kita sadar bahwa kekayaan yang kita miliki adalah hanya titipan dari Allah untuk bisa kita bagikan. Hari ini pun saya berdiri bagi demi Allah di masjid mana ada Pak Tahir. Saya pernah minta nomor sekian nggak? Kalau di sini saya nggak masuk senang maka saya merasa apapun. Jadi sebetulnya uang itu kita perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah moral dan etika kita yang paling utama adalah kasih sayang Allah. Sebelum meninggal, almarhum bapak saya di Bandung, bapak saya meninggal. Jadi ketika sebelum meninggal saya butuh uang. Akhirnya saya dapat 350.000. Saya berikan ke bapak, cuma dapat 350. Akhirnya sini mereka saya minta. Tapi kan bapak nggak bilang, dulu pernah bilang duit 100.000 bangunan yayasan itu lebih manfaat, lebih mulia dibandingin duit 1 juta baru itu kapeta atau diberi ngomong mau mah. Saya orang sasanggup orang, ya Allah masih ada akal orang supaya ngalirkan ilmu orang sih bisa jadi amal. Akhirnya saya hanya bisa berikan 350.000 dan itu saya kerja. Dan akhirnya bapak saya meninggal. Tapi setidaknya ada ilmu yang disampaikan yang sampai detik ini saya jalankan ketika menjadi pejabat pun saya nggak mau menerima uang tanpa berteringat. Jadi menghadap yang atas punya tidak bisa bukan sampai mana harusnya. Tapi kalau gitu artinya berkeringat dalam artian bekerja keras. Gitu kan karena Allah mengirimkan kita ke dunia ini dengan akal kita harus bisa melahirkan ilmu kita harus bisa menjadikan kita menjadi orang yang pandai beramal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti tidak sempurna, pasti banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan setidaknya cukup memberikan inspirasi pada ibu bapak. Sekali ini aku nuhun, aku dan perlihat bapak jadi pada foto, oke orang yang foto-foto, yang sesuai foto-foto. Nah, hiji umat lain juga foto lalu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jika tidak dengan hartamu, maka dengan ilmu. Jika tidak mampu dengan ilmu, maka dengan hatimu. Jika tidak mampu dengan hatimu, maka dengan senyummu. Kita bukan miskin, cuma belum kaya. Kita calon kaya, tapi masih miskin. Ditolak cewek, Kasihan deh. alasannya karena bokeh, gak dapet kerja, negara koneksi gak ada, jadi penganggur, mungkin nasib belum mujur, jadinya bikin
Kita dikatain miskin. Yang mau Jangan mau deh. Kita bukan miskin, cuma belum kaya. Kita calon